Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan Ibu Siti Komsatun. Beberapa menit ke depan Ibu akan menemani kalian untuk belajar matematika. Pada video kali ini kita akan belajar tentang himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel, atau bisa disingkat dengan SPTLDV. Jadi nanti kalau Ibu menyebutkan SPTLDV itu artinya adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Lanjut, yang pertama kita akan berkenalan dulu dengan pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelum ke sistem, kita ke pertidaksamaannya dulu ya. Disingkat dengan PTLDV. Bentuk umumnya adalah AX plus BY kurang dari C. Oke, kita jabarkan satu-satu. Ada A, ada B. A dan B ini disebut dengan koefisien. Biasanya berbentuk angka. Kemudian ada X dan Y. X dan Y ini disebut dengan variabel. Kemudian ada tanda kurang dari, ini adalah tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan tidak hanya kurang dari, tapi juga ada kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Kemudian ada C, C ini adalah konstanta. Kalau bentuk aljabar seperti ini pasti kalian sudah belajar ya waktu kalian masih SMP. Ibu hanya mengingatkan kembali. Nah, di sini disebut dengan pertidaksamaan linier dua variabel karena tandanya menggunakan tanda pertidaksamaan. Kemudian disebut linier karena variabelnya mempunyai pangkat 1 ya, karena pangkat satunya tidak ditulis. Kemudian dua variabel karena dia mempunyai dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Maka bentuk umum ini disebut dengan pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian kita lanjut bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian atau HP dari pertidaksamaan linier dua variabel. Kita sebelum ke dua variabel, kita akan belajar bagaimana cara menentukan HP dari pertidaksamaan dengan satu variabel dulu. Contoh yang pertama, kita langsung ke contoh soal ya, yaitu Y lebih besar atau lebih dari sama dengan 1. Caranya adalah kita jawab terlebih dahulu. Soal ini kita rubah ke dalam bentuk persamaan yang menjadi Y sama dengan 1. Jadi bedanya pertidaksamaan dan persamaan adalah kalau pertidaksamaan tandanya ada 4 yang tadi ya, kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Tapi kalau persamaan itu tandanya adalah sama dengan, itu bedanya. Kemudian kita membuat atau menggambar diagram Kartesius. Masih ingat ya diagram Kartesius ya? Yang mendatar, sumbu yang mendatar ini disebut dengan sumbu X. Sedangkan yang vertikal ke atas ini disebut dengan sumbu Y. Nolnya ada di sini, ini disebut titik pangkal 0,0. Dari untuk sumbu X, 0 ke kanan berarti positif, 0 ke kiri berarti negatif, kemudian 0 ke atas yang sumbu Y berarti nilainya positif, sedangkan 0 ke bawah untuk sumbu Y bernilai negatif. Di sini disebutkan bahwa Y sama dengan 1, maka kita lihat di sumbu Y angka 1, angka 1 di sini ya, maka titiknya di sini. Nah, titik ini kita tarik garis lurus, kemudian untuk menentukan daerah penyelesaiannya atau daerah arsirannya, maka kita menguji dengan salah satu titik ya. Misalkan kalian pilih titik di sekitaran titik Y sama dengan 1. Bisa 2, bisa 0, atau juga bisa 3 ya. Misalkan kita pilih titiknya 2. Nah, titik yang berwarna merah ini kalau titik koordinatnya disebut dengan 0,2. Artinya X-nya 0, Y-nya 2. Kemudian kita masukkan ke dalam soal. Soalnya adalah Y lebih dari sama dengan 1. Nanti Y-nya kita ganti menjadi 2. Maka menjadi 2
lebih besar atau lebih dari sama dengan 1. Nah, pernyataan ini benar ya, 2 memang lebih besar dari 1. Karena pernyataan ini benar, maka dari garis ini ke arah 2, ke arah titik 2, kita arsir ya. Dari garis ke atas, karena 2-nya ada di atas titik yang berwarna biru, maka kita arsir. Yang diarsir ini disebut dengan HP atau himpunan penyelesaian. Nah, selain menggunakan cara menentukan HP, selain menguji dengan salah satu titik, ada juga dengan cara cepat. Yaitu yang pertama, jika tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka arsirannya mendekati 0,0. Namun jika tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka arsirannya menjauhi 0,0, namun dengan syarat konstantanya harus positif. Coba kalau kita menggunakan cara cepat ya, kalian bisa lihat di soal tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan berarti arahnya, arsirannya menjauhi 0,0. Titik pangkal 0,0 di sini. Nah, sedangkan karena tandanya lebih dari sama dengan, maka arsirannya menjauhi 0,0 dari garis ke atas, bukan dari garis ke bawah. Kalau dari garis yang biru ini ke bawah, itu artinya adalah mendekati 0,0 ya. Kalian boleh menggunakan uji coba atau menggunakan cara cepat. Oke, lanjut kita ke contoh soal nomor 2, yaitu X kurang dari 2. Jawab. Oke. Yang pertama, kita rubah ke dalam bentuk persamaan. Setelah itu kita buat diagram kartesiusnya. Ingat, yang mendatar sumbu X, yang ke atas sumbu Y. Di sini disebutkan bahwa X sama dengan 2. Maka X sama dengan 2. Titiknya di sini. Kemudian kita tarik garis. Nah, ada perbedaan sama tadi ya. Kalau tadi garisnya lurus, kalau sekarang garisnya putus-putus. Kenapa garisnya putus-putus? Karena di soal tidak ada sama dengan, hanya kurang dari saja. Kalau soalnya kurang dari sama dengan, ada sama dengannya, maka garisnya lurus. Karena tandanya hanya kurang dari, maka garisnya putus-putus. Kemudian kita uji titik, uji titik dengan salah satu titik yang akan kita pilih yang ada di sekitaran 2. X sama dengan 2. Kita bisa memilih X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Kali ini kita akan memilih yang 3 ya. 3 ini titik koordinatnya adalah 3,0. Kemudian kita masukkan ke dalam soal X kurang dari 0. X-nya kita ganti menjadi 3, maka menjadi 3 kurang dari 2. Maaf ya, tadi X kurang dari 2, bukan X kurang dari 0. Maka menjadi 3 kurang dari 2. Nah, pernyataan ini salah ya, karena 3 itu lebih dari 2. Karena salah, maka arsirannya dia ke arah sebelah kiri, bukan ke arah ke angka 3 ini ya. Maka arsiran yang diarsir ini adalah HP-nya. Atau kalian juga bisa menggunakan cara cepat. Lihat di soal tandanya kurang dari. Karena tandanya kurang dari berarti arsirannya mendekati 0,0. 0,0 adalah di sini, maka dari garis ini arsirannya mendekati 0,0. Oke, sekarang contoh nomor 3. Soalnya adalah 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Kalau contoh nomor 1 dan nomor 2 hanya mempunyai satu variabel. Kalau sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan HP dari dua variabel. Ini agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Yang pertama masih sama, yaitu dirubah ke dalam bentuk persamaan. Kemudian setelah itu kita menentukan titik potong atau titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y dengan bantuan tabel. Ya, tabel ini diisi yang pertama adalah X, kemudian yang kedua Y, dan yang ketiga adalah X, Y. Oke. Kita akan menentukan titik potong sumbu Y, yaitu dengan cara X-nya kita rubah menjadi 0. Karena X-nya 0, maka 2X ini kita tutup. Cara cepatnya seperti itu ya. 2X-nya ditutup, tinggal Y sama dengan 4. Maka Y adalah 4. 4-nya tulis di kolom, di baris yang Y,
kemudian X, Y, maka kita tulis X, Y. X-nya 0, Y-nya 4, maka ditulis 0,4. Ini adalah titik koordinat yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan mencari titik potong sumbu X, yaitu dengan cara Y-nya yang kita rubah menjadi 0. Maka cara cepatnya adalah Y-nya kita tutup, kemudian di sana tinggal 2X sama dengan 4. Ya, kita hanya membutuhkan X-nya saja, maka 2-nya akan kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkan? Ya, bukan dihapus ya. Jadi, cara menghilangkan 2-nya adalah dengan cara dibagi 2. Yang ini dibagi 2, yang ini yang kanan juga dibagi 2. 2X bagi 2 tinggal X, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Maka 2-nya kita tulis di atas, sehingga kita peroleh titik X, Y-nya adalah 2,0. Membacanya dari atas ke bawah ya, bukan dari ke samping tapi dari atas ke bawah. Setelah kita mendapatkan dua titik koordinat ini, kita buat di diagram kartesius. Yang pertama 0,4, artinya X-nya 0, Y-nya 4. X-nya 0 di sini, kemudian Y-nya 4 berarti di atas. Nah, ini adalah titik 0,4. Kemudian yang kedua 2,0, X-nya 2, Y-nya 0. X-nya 2 di sini, Y-nya 0, berarti tetap di garis ini. Nah, di antara dua titik ini kita tarik garis lurus. Kemudian kita akan mencari arah arsirannya dengan cara uji coba titik ya. Saat ini kita coba titik di sini ya, di sekitaran titik yang berwarna biru. Kita menentukannya 3,0. Setelah itu kita masukkan ke dalam soal, yaitu 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Nanti X-nya kita ganti menjadi 3 dan Y-nya kita ganti menjadi 0. Maka menjadi 2 dikali 3 ditambah 0 kurang dari sama dengan 4. 2 kali 3 6, 6 ditambah 0 6 ya. Maka 6 kurang dari sama dengan 4. Ternyata salah pernyataan ini ya, karena 6 lebih dari sama dengan 4. Karena salah, maka arah arsirannya bukan ke arah 3, tetapi ke arah sebaliknya. Ini adalah HP atau himpunan penyelesaian. Atau kalian juga bisa menggunakan cara cepat, yaitu lihat soalnya tandanya kurang dari sama dengan. Karena tandanya kurang dari sama dengan, maka arsirannya mendekati 0,0. Ini adalah garisnya. Maka arsirannya mendekati 0,0, ada di sebelah kiri garis. Kemudian contoh yang terakhir nomor 4, yaitu 2X dikurang 3Y lebih dari 6. Sama seperti tadi, kita rubah ke dalam bentuk persamaan menjadi 2X dikurang 3Y sama dengan 6. Kemudian kita tentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y dengan bantuan tabel. Ada X, Y, dan yang terakhir X, Y. Akan menentukan titik potong sumbu Y, maka X-nya kita ganti menjadi 0, sehingga 2X-nya ditutup. Hanya didapat negatif 3Y sama dengan 6. Kita hanya membutuhkan nilai Y-nya saja, maka negatifnya 3 ini harus kita hilangkan. Caranya adalah sama seperti tadi, kita bagi dengan negatif 3. Sebelah sini dibagi negatif 3, sebelah kanan juga dibagi negatif 3. Negatif 3Y bagi negatif 3Y tinggal Y, kemudian yang ini 6 dibagi negatif 3 menjadi negatif 2. Sehingga titik koordinatnya adalah 0,-2. Kemudian untuk titik potong sumbu X, maka Y-nya kita rubah menjadi 0, sehingga negatif 3Y kita tutup, menghasilkan 2X sama dengan 6. 2-nya kita hilangkan dengan cara membagi 2, 6-nya juga dibagi 2, maka 2X bagi 2 menjadi X, kemudian 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 3-nya kita tulis, maka titik koordinatnya adalah 3,0. Setelah itu kita buat di diagram kartesius,
Yang pertama 0, negatif 2. X-nya 0, Y-nya negatif 2. X-nya 0, 0 di sini, kemudian Y-nya negatif 2. Ini adalah sumbu Y, negatif 2 berarti ke bawah. Nah, titiknya berarti di sini ya. Kemudian 3,0, X-nya 3, Y-nya 0. X-nya 3, Y-nya 0, berarti tetap di garis itu ya. Ini adalah titiknya. Kemudian kedua titik ini kita tarik garis, garisnya putus-putus karena tandanya tidak ada sama dengannya. Kemudian kita tentukan arah arsirannya. Kalian bisa memilih salah satu titik ya dari sekitaran titik yang berwarna biru. Kali ini kita akan memilih yang ini ya, 0, negatif 3. Kemudian kita masukkan ke dalam soal, yaitu 2x dikurang 3y lebih dari 6. X-nya kita ganti menjadi 0 dan Y-nya kita ganti menjadi negatif 3. Maka menjadi 2 dikali 0 dikurang 3 dikali negatif 3. Lebih dari 6. Kita kalikan 2 kali 0, 0. Kemudian negatif 3 kali negatif 3 menjadi 9 lebih dari 6. Benar ya, 9 lebih dari 6. Karena pernyataan ini benar, maka arsirannya mendekati titik yang negatif 3 ke arah sini, ke arah bawah ya. Arsiran ini disebut dengan HP atau himpunan penyelesaian. Atau kalian bisa menggunakan cara cepat, tandanya lihat di sini tandanya lebih dari, maka arsirannya menjauhi 0,0. 0,0 di sini ya. Ini adalah garisnya, berarti arsirannya menjauhi maka ke arah bawah ya. Ini adalah soal yang terakhir. Kemudian tugas kalian minggu ini adalah catat materi ini di buku tulis. Kemudian jika ada yang belum paham, silahkan bertanya dengan ibu lewat WA atau ketika kalian datang ke sekolah. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya. Semoga ilmu yang kalian dapat berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.